Shalom, damai di hati. Di saat ini kembali kita Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, bahkan pun kita semua yang menyaksikan siaran ini, kita akan beribadah di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Senin di tanggal 23 Januari di tahun 2023 ini. Dan karena itu sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta kekuatan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, yang Allah firman dan kehidupan, di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang akan terus menuntun kehidupan kami semua, mengarahkan kehidupan kami, agar supaya ya Tuhan Allah, firman-Mu ini menjadi motivasi di tengah-tengah kehidupan kami dalam kami menjalani hari-hari hidup yang Tuhan beri, Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Ya Tuhan, berikan hikmat bagi kami, sehingga firman-Mu ini betul-betul dapat terinspirasi dalam kehidupan kami semua. Dan karena itu ya Tuhan Allah, bermohon ampun dari setiap salah, setiap dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Allah Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaknya dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati akan firman-Nya yang kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di saat ini mengutamakan orang lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengutamakan orang lain itu berarti kita memberi tempat dan kesempatan yang baik kepada sesama daripada diri sendiri. Ada keikhlasan memberi ruang dan tempat kepada orang lain dan mengutamakannya. Artinya bahwa kita sedia untuk mengalah. Dan tentunya perilaku seperti ini semakin jarang ditemukan di zaman sekarang ini. Salah satu penyebabnya karena banyak orang memandang bahwa hidup ini adalah perlombaan atau suatu kompetisi yang harus dimenangkan. Menganggap orang lain sebagai musuh ataupun saingan yang harus disisihkan, disingkirkan, dan dikalahkan. Dengan berbagai cara dilakukan untuk menjadikan diri sebagai pemenang. Sehingga mereka bekerja bukan untuk peningkatan kualitas dan membawa akan hasil-hasil baik bagi kehidupan banyak orang, tetapi hanya untuk mencari kesenangan diri sendiri, mencari popularitas demi kepentingan diri sendiri. Dan itulah kehidupan yang sementara terjadi dalam jemaat dan pun dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita di saat ini, Rasul Paulus
mengajarkan kepada jemaat yang ada di Filipi tentang apa yang harus mereka lakukan, yaitu tidak mencari akan kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tetapi sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan akan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan karena itu saudara, bagi Paulus kerendahan hati harus terwujud dalam kehidupan jemaat, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam perkataan, dan dalam tingkah laku kehidupan, serta dapat menjadi landasan untuk dapat membangun kehidupan dengan orang lain, dengan orang-orang yang ada di sekitar. Dan karena itu tentu semua anggota jemaat sama di hadapan Tuhan. Karena itu tiap anggota mereka berhak atas pelayanan dan penerimaan dari anggota-anggota yang lain. Semua anggota jemaat diterima dalam pelayanan karena mereka semua telah menerima akan kasih karunia dari Yesus Kristus. Lebih ditegaskan lagi, mereka harus memperhatikan akan kepentingan orang lain dari dirinya sendiri. Kepentingan diri sendiri sama sekali tidak boleh menjadi tujuan usaha dari pekerjaan anggota-anggota jemaat. Dan karena itu keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di saat ini mau mengingatkan kita sebagai keluarga Kristen, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, agar supaya kita tidak memandang hidup ini sebagai suatu perlombaan atau suatu kompetensi yang saling mengalahkan satu dengan yang lainnya. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semua untuk kita jalani bersama supaya kita semua boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sesama kita manusia juga diberi berkat dan diberi kesempatan oleh Tuhan yang diciptakan, dikasihi dan diselamatkannya lah. Itulah sebabnya ada ungkapan bijak yang berkata, jika kamu mau menjadi orang besar, besarkanlah dulu orang lain. Maka dari ungkapan ini saudaraku, ketika kita berusaha untuk berhasil atau menjadi orang besar, tidak harus kita mengecilkan orang lain. Hari ini keluarga kita diberi semangat agar supaya kita mampu bekerja dan melayani, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri saja, tetapi kita mampu menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kiranya kita semua mampu lakukan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, dan Tuhan Yesus pasti akan selalu memberkati kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang bertakhta dalam kerajaan sorga, di saat ini kami menaikkan pujian syukur, hormat dan kemuliaan hanya kepadamu. Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami semua. Di saat ini kami boleh ada menikmati hari yang baru, hari pemberian Tuhan Allah. Di saat ini dengan tubuh yang selalu diberkati oleh Tuhan. Sehat, kuat, nafas kehidupan, berkat selalu menjadi bagian kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh beribadah lagi bersama-sama dalam ibadah renungan harian
keluarga. Kami terus diingatkan agar supaya kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi pun kami mampu melihat kehidupan orang lain. Kami mampu menjadi berkat di tengah-tengah perjalanan kehidupan orang-orang yang berada di sekitar kami. Ketika kami menjadi berkat bagi kehidupan orang lain, Tuhan pun akan terus memberkati kehidupan kami semua. Dan karena itu ya Tuhan, berikan hikmat bagi kami agar supaya kami mampu menjalani itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan, baik itu secara pribadi maupun bersama-sama dengan kehidupan keluarga kami, jemaat maupun masyarakat. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, diberkati pula kehidupan jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, dari anak sekolah minggu sampai kepada orang tua yang lanjut usia. Engkau akan terus memberkati kehidupan jemaat-Mu dalam setiap usaha, pekerjaan, mata pencaharian mereka ya Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, kuat dan sehat akan selalu teralami, dan pun berkat-berkat daripada Tuhan akan selalu ada menjadi bagian kehidupan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, jemaat pun mampu menjadi berkat bagi kehidupan orang yang ada di sekitar mereka, tanpa mereka mementingkan diri mereka sendiri, tetapi pun kepentingan orang lain, orang-orang yang berada di sekitar. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau pun akan terus memberkati kehidupan orang tua kami, oma opa lansia, sehat kuat, sukacita, kegembiraan di usia yang lanjut. Terus Tuhan anugerahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Berkati pula kehidupan anak-anak kami, keberhasilan, kesuksesan, harapan, kerinduan diberkati oleh Tuhan Allah. Pun jemaat-Mu yang sedang ada dalam tantangan pergumulan, bagi mereka yang sakit ya Tuhan, Engkau akan memberikan pemulihan, kesembuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, bagi jemaat-Mu yang bersyukur, bersuka cita, lengkapi selalu setiap syukur, sukacita mereka. Mereka pun akan selalu menaikkan pujian syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala anugerah berkat yang boleh teralami di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Para hamba-hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, para diaken, para penatua, dari kolom 1 sampai kolom 27, penatua Bipra, komisi kerja, perangkat pelayan yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, para pendeta, kostor, pegawai, kiranya ya Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan, pelayanan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami lakukan dan kerjakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, bangsa dan pemerintah kami pun Tuhan berkati, terlebih khusus pemerintah yang ada di Kota Tomohon terus diberkati oleh Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka. Hikmat, kebijaksanaan Tuhan anugerahkan bagi para pemimpin kami, terlebih khusus pemimpin yang ada di Paslatan 1, Paslatan 2, Kecamatan Tomohon Timur. Engkau memberkati kehidupan mereka, ya Tuhan. Pun kami, masyarakat yang ada, diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah tugas tanggung jawab, kami selalu menopang setiap apa yang menjadi program dari pemerintah yang ada. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, seluruh keberadaan kehidupan kami hanya mau serahkan di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Tim multimedia terus diberkati oleh Tuhan Allah di tengah-tengah tugas tanggung jawab pelayanan mereka, sehat, kuat akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan, bahkan setiap harapan dan kerinduan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Terus di like, di komen, di share, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.